Dah? Oke, sama-sama ya. Terima kasih ya. Dah, kita mulai lagi tanya jawab. Boleh? Boleh. Kalau boleh bilang boleh. Oke, boleh. Boleh ya teman-teman ya. Oke, boleh ya. Besok puasa nggak Bu? Boleh. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Oke, boleh ya. Siap Mbak Amsila. Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau berlapang hati mendengarkan kajian-kajian ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau belajar lebih baik insya Allah ya. Oke, sama-sama ya. Kita tanya jawab ya. Minum susu putih itu gimana? Jadi gini, susu putih itu adalah habitnya baginda Nabi. Kebiasaan daripada baginda Nabi. Rasulullah itu suka dengan susu putih. Nah, minum susu putih itu hanyalah sebagai ibroh, mengambil iktibar saja, mengambil pelajaran saja, memulai tahun baru dengan yang putih-putih gitu ya. Nah, jadi tetapi apakah itu kemudian jadinya sunnah atau sunnah muakkad itu tidak sampai kepada status itu. Tapi kalau kita pengen mirip-mirip kayak Rasulullah, kita mau minum susu tidak ada keharuman. Sama dengan begini, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu ya, itu kering di wajahnya. Apakah kita harus seperti itu? Enggak juga. Iya kan? Enggak juga kan teman-teman ya. Nah itu perbuatan Rasulullah saja. Kalau mau mirip-mirip boleh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kayak gitu maksudnya ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, sama-sama ya. Oke. Aku boleh sambil jawab, Mbak coba keluar dulu dari akun kedua ya. Aku mau masuk akun kedua, bentar ya guys. Aku ngomong sama tim aku. Aku suruh dia keluar dulu biar aku bisa sematin teman-teman semua ya. Kita mulai tanya jawab bentar ya. Mbak boleh keluar aja ya Mbak. Mbak keluar, kita gantian Mbak. Oke, udah keluar guys ya. Kita mulai ya teman-teman ya, siap ya. Ustazah, oke, tadi habis maghrib saya baca Yasin. Silahkan sama baca doa awal, bagus ya. Nanti kalau mau tambah dengan Al-Kahfi itu boleh ya. Ustazah, aku langsung tanya jawab boleh ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Oke, besok apakah puasa? Nah kalau teman-teman mau puasa itu besok puasanya puasa qadha aja, bagus kok ya, bagus ya. Ustazah sama-sama terima kasih ya. Sudah 2 bulan ini ibadah sering tertinggal karena banyak kerjaan. Coba deh ibadahnya nggak ditinggalkan, kerjaannya lebih lancar lagi nanti. Orang-orang yang banyak rezeki itu teman-teman nggak tahu dalam diamnya dia ngapain. Entah dia bangun sepertiga malam, entah dia nggak pernah tinggal sholat duha, entah dia nggak pernah tinggal sedekah subuhnya. Kalau lihat orang-orang yang banyak rezeki, kok banyak kali rezekinya ya? Kita nggak tahu apa yang dia lakukan, iya kan? Jangan-jangan dia nggak pernah tinggal sedekah subuhnya, dia nggak pernah tinggal sholat duhanya, dia nggak tinggal sholawatnya. Ya iyalah dia lebih banyak dan lebih berkah dibanding kita. Kadang-kadang kita banyak uang tapi nggak berkah, ujung-ujungnya nanti jadi kosong juga, iya kan? Nah ya. Ustazah, kalau saya dijelek-jelekin tetangga, saya harus diam atau tegur orangnya? Diam aja lah ya. Oke, ditegur nanti dibilangnya lagi tuh. Dia ceritakan lagi ke orang tuh ya, protes dia, tanda iya tuh. Intinya gini guys, kalau kita dizolimin orang, digosipin orang, difitnah orang ya. Ketika dia tidak berefek kepada ibadah, tidak berefek kepada rezeki, tidak berefek kepada keluarga, nah, itu abaikan aja guys. Ya ingat itu orang fasik ya. Kalau teman-teman merespon nanti dia jadi dapat bahan. Orang tuh memang profesor doktornya dibilang di bidang gosip ya. Kalau teman-teman tegur ya, teman-teman tegur, dia akan nganggap teman-teman protes. Dia jadi dapat bahan lagi. Nggak bakal lama Mbak, percaya sama saya. Nggak bakal lama. Rasulullah itu tetap digibah. Ketika digibahi, dia nggak semuanya kok klarifikasi. Nggak kok. Rasulullah ketika dibilang kamu tukang sihir. Nggak kok, aku asli kok original Rasulullah. Enggak ya. Kamu itu tukang gosip, tukang apa namanya, tukang sihir. Enggak, Rasulullah nggak selamanya klarifikasi ya. Diam adalah bagian dari jawaban. Gak bakal lama kok. Tenang aja. Seberapa lama lagi gibah itu? Gak bakal lama.
2 minggu aja udah capek dia gibahin kita. Tenang, letakkan manusia pada tempatnya. Jangan fokus kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, fokus kepada orang-orang yang menyukai kita. Ya, jangan fokus kepada orang-orang yang tidak membenci kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus kepada orang-orang yang suka sama kita saja. Ya, fokus aja kepada orang-orang yang suka sama kita. Itu membuat kita lebih sehat. Everything is okay. Teman-teman mau digosipin sekacau apapun, tenang aja. Percaya sama aku, nggak akan ada terjadi apa-apa. Tenang aja guys, ya aman aja. Nggak akan aja terjadi apa-apa. Secara usia mungkin aku di bawah teman-teman ya. Tetapi aku yakin banget dari buku yang udah aku baca banyak, dari pengalaman yang sudah aku rasakan banyak, dari cerita orang yang aku udah rasakan banyak, kadang diam itu adalah solusi. Oke ya. Nah gitu ya. Saya pengen mengamalkan, siapa lucu pula ya. Saya akan laksanakan nasihat Ustadz. Rasanya pengen ketemu Ustadz dan peluk Ustadz. Masya Allah ya. Enggak apa-apa mbak. Apalagi cuma tetangga mbak ya. Kalau kita pergaulannya di tetangga, ya masalah kita tetangga. Kalau kita pergaulannya di kota, masalahnya satu kota. Kalau kita pergaulannya satu Indonesia, problem kita satu Indonesia ya. Diam itu adalah jawaban, diam itu respon ya. Kok kamu diam aja? Ya responku diam, mudah gitu aja ya. Oke. Ustazah, ketika orang kerja ngajak kita ngomongin orang gimana? Oh, aku suaranya kecil. Suara aku kecil kah? Masa iya? Suara aku kecil kah, teman-teman? Aman ya? Aman ya? Oke. Diam itu respon ya guys. Kenapa kamu diam? Aku ikut gaya-gaya Ustazah Nela aja. Gak apa-apa. Sekarang saudaraku sekarang kalau dizolimin udah diam. Kenapa diam? Ya aku ikut gayamu aja. Kayak gitu ya. Itu yang paling jitu teman-teman ya. Oke, tadi ngomongin apa ya? Aku lupa ya. Mau ngomongin apa tadi ya? Sehat ya teman-teman ya. Siap ya. Oke. Ustazah, kalau nonton live Ustazah, oh dibatasi sama TikTok ya. Ustazah, oh masa iya nonton aku dibatasi TikTok? Oh iya, nanti aku pelonco ya TikToknya ya. Oke. Ustazah, kalau oke sebentar ya. Hayat kursi boleh, tadi habis maghrib boleh, atau nanti habis mau tidur juga boleh. Sekarang juga boleh. Kalau mau keluar dari live baca ayat kursi juga nggak apa-apa ya. Oke, amin Mbak Ica, thank you ya Mbak Ica ya, nggak pernah ketinggalan live ya, siap, Bismillah ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Ustazah, kalau saya udah telanjur minum kopi, apa masih bisa ikutin sunnah minum susu? Besok pun bisa minum susu, nggak apa-apa ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau aman ya. Sholawat yang benar-benar berapa bun? Diperbanyak aja sholawat di bulan ini ya. Diperbanyak aja sholawat di bulan ini ya. Ustazah, iya, pengen ketemu secara langsung. Siap ya, semoga Allah pertemukan kita ya. Oke. Ustazah, Al-Kahfi itu dibaca di malam Jumat atau bagaimana? Al-Kahfi itu bisa dibaca di Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Ya, di habis Isya nanti boleh, kemudian nih kalau Jumat ya bukan Muharram doang loh ya, habis subuh boleh, kemudian habis asar juga boleh ya. Bolehkah sholawat dalam hati? Sholawat dalam hati nggak usah pakai mikrofon guys. Iya. Sholawat dalam hati aja nggak apa-apa. Boleh nggak sholawat sambil baring? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Oke, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, sholawat apa? Sholawat bebas. Semua sholawat akan mendapatkan syafaat ya. Ustazah, kalau ibadah tertinggal kadang merasa bersalah. Tetapi badan terlalu capek mau ibadah. Kalau capek, fokus ke yang wajib dan sunnah muakkad saja. Diatur. Makanya aku bilang tahajud itu guys, dekat-dekat azan subuh dulu guys. Ya, aku tim tahajud yang dekat azan subuh loh. Jadi tidurnya aku tuh cukup karena aku tim yang dekat azan subuh. Ya, jadi azan subuh di tempat aku nih hampir mau jam 5. Jadi aku bangun jam 4 itu udah lowong banget untuk tahajud ya. Jadi dijaga juga ya. Kalau mau ibadah lebih rajin, jangan lupa perbanyak minum air putih supaya bugar. Kita nggak cuman sekedar sehat, kita pengen bugar. Kemudian kontrol stres, jangan semua hal yang difikirkan. Kemudian teman-teman jaga kesehatannya dengan makan yang lebih baik. Ya, kalau kita mau ibadah tentu harus sehat kan. Nah, kalau nggak sehat bagaimana mau ibadah? Oke ya, Ustazah, saya seorang tunanetra. Oh, saya seorang tunanetra sebentar ya.
cacat mata, bagaimana cara untuk tetap percaya diri di tempat umum? Khususnya saya seorang tunanetra atau cacat mata, bagaimana cara untuk tetap percaya diri di tempat umum? Mbak nggak usah khawatir. Zaman sekarang orang-orang yang cacat itu sudah tidak lagi dianggap sebuah kekurangan. Itu beda dengan zaman dahulu Mbak ya. Jadi Mbak ketemu siapapun sekarang itu akan biasa-biasa aja. Kadang-kadang orang ngelihat Mbak terus lupa lagi dia. Kelihat Mbak terus dia lupa lagi. Jadi Mbak nggak perlu khawatir. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan kekurangan kita dengan lebih banyak ibadah, ya kan? Banyak kok orang-orang yang tunanetra yang pada akhirnya dia bisa baca Quran lebih baik, dia lebih taat, ya kan? Dan saya izin minta maaf ya, mungkin Mbak lebih baik daripada kami yang melihat. Kenapa? Karena setidaknya satu dosa Mbak berkurang, yaitu dosa mata, ya. Nah, jadi teman-teman yang masih bisa melihat nih, saya ingatkan ya, kita punya satu sumber dosa yaitu dosa mata. Jadi kita mesti hati-hati ya. Karena kalau kita melihat itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi tidak baik menurut kita, itulah tentu baik di mata Allah. Dan bisa jadi yang tidak baik di mata kita, itulah yang baik di mata Allah. Oke ya. Tetap semangat Mbak, nggak ada masalah Mbak. Everything is okay Mbak. Semuanya itu baik-baik aja. Bismillah ya. Oke, Ustazah, zikir apakah harus wudhu? Enggak. Baca ayat kursi apakah harus wudhu? Ya tentu tidak ya. Ustazah, kalau lagi haid bisa baca yasin? Enggak bisa kok, di HP juga bisa ya, aman ya. Oke, Ustazah, besok bolehkah puasa? Jadi gini ya teman-teman ya, puasa Asyura, puasa Idul Adha pula, udah terbalik-balik guys. Oke, siap Mbak Hafa ya. Jadi di bulan Muharram itu adalah yang sangat disunahkan puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, Tasu'a dan Asyura itu masih lama guys. Ya, Sabtu minggu depan ya, 5-6 Juli. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kita live kayak gini tiap hari teman-teman ya. Tiap hari, ceramah juga tiap hari, live tanya jawab juga tiap hari. Udah kayak minum obat ya. Nanti ketika sudah masuk puasa Tasu'a dan Asyura, nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, astagfirullah sebentar ya. Astagfirullah, aku salah baca guys. Ustazah pengen jadi murid ustazah, gimana caranya? Deg-degan aku guys. Tadi hampir terbaca ustazah pengen jadi murtad. Rupanya murid ya. Wah, aku terkejut, aku geser ke atas. Siap ya. Kita belajar online kayak gini, oke kok teman-teman ya. Aku cuekin komentar bentar ya. Teman-teman lihat aku di video ini, di live ini tiap hari loh. Pagi jam 10 kita kajian, jam 2 kajian, jam 2 kita tanya jawab. Kadang-kadang kita juga kajian, sore kita kajian, malam kita tanya jawab gitu. Teman-teman maaf ya, teman-teman tuh lebih pinter loh dibanding jamaah offline yang ketemu aku di sini cuma sekali sebulan. Betul nggak? Kalau betul bilang betul. Teman-teman ketemu aku tuh pagi, siang, malam. Sementara jemaah-jemaah offline yang nggak main TikTok ketemunya sekali sebulan. Ya, sekali sebulan. Jadi sebenarnya online ini luar biasa. Dan yang paling penting kita di sini nggak saling kenal, tapi kita merasa dekat tanpa kepentingan, nggak ada masalah. Nggak pernah kita ada masalah tanpa pandang bulu, ya nggak? Kita nggak ada menilai orang dari apa yang dia punya. Kita nggak ada nilai orang dari kepintarannya. Semua kita sama. Iya kan? Kalau kita bertemannya offline ya kita nilai orang dari macam-macam ya, segala macam terjadi ghibah dan semuanya. Kalau di sini nggak ada ghibah kan? Kalau ghibah palingan aku tegur sedikit aja kan, tapi nggak pernah kan? Tahan gitu doang kan kata-kata aku kan. Nah, jadi masya Allah ya kita berteman di sini nggak kenal tapi kita satu frekuensi ya. Belum ada aku udah 2 tahun di live, belum pernah kita saling menyakiti di sini. Belum pernah kita baper-baperan di sini. Belum pernah berantem-berantem. Ya, belum pernah terjadi iri dengki hasad. Itu masya Allah ya. Jadi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Ada yang nggak tahu, ada yang baru mampir, kita hargai. Saya ulang-ulang terus kan. Oh ada teman kita baru mampir, dia nggak paham, kita ulang lagi. Nah itu luar biasa ya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir. Apapun yang teman-teman tanya, aku tidak akan menilai. Oh kok ini aja nggak tahu sih. Kok ini terus yang ditanyakan? Kok ini aja nggak tahu sih dulu sekolahnya di mana sih? Enggak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Apapun yang teman-teman tanyakan, aku tidak akan menilai. Tugas aku cuma menyampaikan karena aku paham banget 1000% bahwa kita ini punya latar belakang yang berbeda.
Mungkin dulu kita belum sempat belajar agama. Dulu mungkin di tempat kita nggak ada ustadznya. Dulu mungkin kita sibuk kerja. Sehingga baru sekarang kita paham. Baru sekarang pengen tahu. Nggak apa-apa, is oke ya. Jadi tenang aja, kita belajar pelan-pelan. Nggak usah malu mau tanya apa. Aku tidak akan menilai apapun. Tugasku cuma jawab aja. Oke ya. Aman ya? Siap ya, aman ya? Siap, semangat ya. Sampai paham. Siap. Tiap hari lihat live dan YouTube, mantap ya. Ya, aku ada di YouTube juga tiap hari ya. Oke, Ustazah, semenjak ikut live saya jadi banyak tahu, Masya Allah. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, ya semenjak ikut live saya jadi semakin tahu, Masya Allah. Terima kasih ya. Taunya 10 baru teramalkan 3 kan nggak apa-apa. Jadilah ya kan. Nah, toh kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang lain kan. Kita hanya lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Oke ya, oke. Sampai paham. Saya sampai sangat paham bisa gantikan Ustazah. Siap Mbak Liva ya. Udah bisa gantikan aku ya jadi co-host ya. Kalau enggak aku denda ya. Saking hafalnya. Oke. Ustazah ya sudah oke. Kalau nggak ikut live kayak ada yang tinggal ya. Siap. Padahal muter-muter ya Mbak ya. Oke. Kalau udah terbiasa puasa Daud gimana? Ya, kalau udah terbiasa puasa Daud aja. Itu udah nomor 1 guys. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Dan itu udah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah biasa puasa Daud, udah nggak usah banyak mikir guys. Oke ya. Saya suka milih-milih teman, tapi kalau orang tuh rasanya nggak baik saya jauhin. Apa itu salah? Oh enggak lah, harus pilih-pilih teman lah, ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu terluka. Iya kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, kita lawan juga dia. Kita marahin juga dia. Kita sakiti juga dia. Kita dosa juga. Ya kita nggak harus dekat dengan banyak orang. Tapi silaturahmi dengan banyak orang boleh ya. Tapi jangan dekat dengan banyak orang ya. Oh kayaknya teman ini toksik, tinggalkan ya. Tapi kalau ketemu tetap sapa. Lo kalau dia chat nyakitin aku terus ya tinggalkan ya. Nanti habis energinya. Ujung-ujungnya nggak maksimal ibadahnya ya. Jadi pokoknya teman-teman itu fokus circle-nya circle yang baik aja. Yang bikin pusing udah. Nggak saatnya lagi, udah expired nih usia kita nih, makin lama udah makin ngeri guys, udah usia tahajud menjelang azan subuh nih guys ya. Jangan lagi sibukkan diri dengan konflik, menyelesaikan ini, konflik ini, klarifikasi ini, disakiti orang ya, kemudian membalas keburukan orang ya. Nggak masanya. Sekarang gimana caranya mati masuk surga? Udah gitu aja. Makin dikit teman, makin dikit konflik. Kecuali temannya semuanya sefrekuensi. Oke? Aku temanku cuma tidak sampai 5 orang guys. Cuma 2-3 orang saja temanku. Tidak semua harus seperti aku. Karena teman-teman ada yang suka punya banyak teman tapi kontrol. Jangan sampai teman itu mendatangkan kita kepada dosa. Kalau dia mendatangkan kita kepada dosa, tidak usah. Kalau yang baper-baper maaf izin. Kalau yang suka-suka baper dan lain-lain itu kurangilah teman. Ya, oke. Jadi aku sebenarnya tidak baper sih. Sedikit teman bukan karena apa-apa sih. Cuma karena waktu lah. Nggak asik teman sama aku. Nggak ada waktunya. Itu kata temanku. Nela nggak asik nggak ada waktunya katanya. Ujung-ujungnya temanku semuanya 100% jadi temannya bunda guys. Karena bunda banyak waktu dia. Temenmu pada kesini deh, atur aja kak, gitu ya, sama teman kakak kandungku ya. Teman-temanku rata-rata jadi teman kakakku. Oke ya, Ustazah, baik-baik ya. Niat puasa tirakat buat anak, niatnya karena Allah saja. Niatnya puasa karena Allah saja. Nanti di siang hari teman-teman boleh mendoakan anaknya, itu aja. Ya, niat puasa buat besok boleh. Kalau mau puasa besok, teman-teman puasa kodo aja ya. Puasa kodo aja ya. Dan ingat besok kalau puasa kodo Sabtu kodo ya. Kecuali tadi teman-teman udah puasa Senin dan Kamis. Karena Jumat jangan sendiri ya. Oke gitu ya. Ustazah iya bunda kakak aku tuh yang bunda yang kemarin yang ikut live yang kakak aku nggak ada TikTok, nggak aktif TikToknya. Cuman kemarin pernah masuk live aku ya. Tapi dia nggak ada TikTok ya guys. Oke aman ya. Oke, Ustazah, iya, kalau saudara kakak ipar selalu salah paham, terus boleh nggak dijauhin? Kurangi urusan.
Kurangi urusan ya Mbak. Dijauhin nggak boleh, tapi kurangi urusan. Apakah nge-lag? Halo, halo, halo. Halo semuanya. Oke, apakah nge-lag teman-teman? Halo, halo, halo. Halo, halo. Lo. Oke, apakah nge-lag? Halo, kayaknya nggak nge-lag deh guys. Aman deh. Aman ya. Halo semuanya. Aman ya? Siap. Aman ya? Siap. Baru nge-lag 2 detik aja komentarnya sampai 7.000. Oke ya. Oke, aman ya? Sudah. Oke, tadi nge-lag. Siap. Nge-lag dikit. TikToknya. Hati-hati Tok, kena demo Tok. Iya, aman ya. Ustazah, kalau bertetangga gimana Ustazah? Kalau kita bertetangga terus tetangganya juga mendatangkan kepada dosa, sama ya. Dia tidak boleh terlalu kita dekati ya, teman-teman ya. Kurangi urusan, sekedar say hello aja. Doa Asyura di hari Asyura. Doa Asyura di hari Asyura. Ya, nanti kan ada tuh doa Asyura tuh di Majmu' Syarif juga ada. Di Majmu' Syarif itu yang ungu ya, ada di dalamnya itu doa hari Asyura. Nanti masih lama. Halaman 341 ya. Nah, 341 nanti boleh kita baca lagi ya. Panjang kalau doa Asyura, guys. Tuh, nanti di hari Asyura ya, baca doa Asyuranya ya. Oke, Ustazah, iya kalau besok mau puasa gimana? Kalau besok mau puasa, puasanya adalah puasa qada aja ya, puasa qada aja ya. Oke. Ustazah, oke, nge-lag. Apakah nge-lag teman-teman? Sekarang masih nge-lag nggak? Atau aman? Kalau aman bilang aman, dibantu. Kalau aman bilang aman, dibantu guys. Oke, aman. Ustazah, iya aman ya, siap ya. Oke, Ustazah, oke ya. Niat puasa kodo besok, benar. Niat puasa kodo itu besok ya teman-teman ya. Sengaja aku puasa kodo, sunnah atasku karena Allah. Kalau teman-teman ada yang banyak kali nggak puasa kodo, banyak banget teman-teman itu ganti, boleh ganti di bulan ini ya. Boleh ganti di bulan ini ya. Besok puasa Daud boleh. Pokoknya intinya perbanyak ibadah di bulan Muharram. Itu aja kok intinya guys ya. Ustazah, iya. Kalau bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Baik. Kalau bersentuhan wudhu dengan suami, ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan batal ya. Imam Hanafi mengatakan tidak batal ya. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, Ustazah kenapa puasa kodo besok? Enggak sih. Mereka ini banyak pengen puasa awal tahun. Ya udah kalau memang mau puasa awal tahun, kodo aja gitu kataku. Kalau puasa di bulan Muharram itu yang dimasyhurkan itu hanya Tasu'a dan Asyura aja guys ya. Di tanggal 9, 10 Muharram guys, 5, 6 Juli ya teman-teman ya. Kalau puasa awal tahun tidak ada nas yang qat'i. Kalau puasa akhir tahun, puasa awal tahun tidak ada nas yang qat'i ya, teman. Bahasa Indonesianya apa ya? Tidak ada nas yang qat'i itu. Pokoknya tidak masyhur lah ya. Nah, jadi 9, 10 Muharram ya. Nah, kalau enggak puasa enggak apa-apa. Tapi Tasu'a dan Asyura puasalah nanti ya. Kayak gitu ya. Ustazah, iya betul enggak kuat dia. Karena nggak kuat dia ya. Tidak ada perintah secara jujur lah ya dari baginda Nabi ya. Oke, benar sekali. Soalnya banyak yang bilang di VT puasa Muharram. Ya puasa Muharram itu intinya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah Tasu'a dan Asyura ya. Entah puasa Daud. Pokoknya diperbanyak aja puasa di bulan Muharram ya. Oke, aman ya. Ustazah, iya kalau haid amalannya apa di bulan Muharram? Kalau haid tetap bisa perbanyak sholawat, tetap bisa berzikir, tetap bisa muhasabah diri, tetap bisa berdoa, tetap bisa melakukan menyantuni anak yatim, tetap bisa bersedekah ya. Oke, paham ya? Oke, Ustazah, kita udah puasa Kamis, boleh nggak besok puasa Qadha? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, jadi besok bukan puasa menyambut 1 Muharram. Mau puasa boleh, tidak ada keharaman. Tapi khusus sengaja aku puasa awal tahun nggak ada. Yang penting puasa Qadha boleh besok ya. Oke.
Ustazah, oke, kalau kita ragu, ini dari tadi nanya, akan sesuatu sebaiknya istikharah atau tahajud? Istikharah dong, Besti. Iya, istikharah dong, teman-teman ya. Iya. Oke, Ustazah, puasa buat anak disambung puasa lain apa boleh? Wah, bukan puasa buat anak, puasa tuh untuk Allah. Puasa apapun boleh. Nanti di siang hari doakan anaknya agar anaknya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke, Ustazah, iya puasa Asyura aja apa boleh? Iya, puasa Asyura aja boleh. Tapi kalau mau lebih baik tambah satu lagi tasuah. Masih lama ya. Klik foto aku di pojok kiri atas ya. Nah, nanti aku ingatkan, tenang aja. Aku ingatkan ketika nanti teman-teman udah memasuki puasa tasuah dan Asyura. Tenang aja ya. Yang penting pantau aja video-video aku ya. Ustazah, puasa Asyura apakah boleh tanpa tasuah? Boleh ya. Kalau teman-teman puasa Daud itu udah bagus banget guys ya. Yang udah puasa Daud kalau ada orangnya di sini ku hembus keningnya. Selamat kata aku gitu. Karena puasa Daud itu mantap guys. Yang udah puasa Daud udahlah sekarang tutup telinga aja. Ya nggak usah pusing-pusing ya. Lanjutkan aja puasa Daud gitu ya. Bismillah ya. Lanjutkan aja puasa Daud. Udah mantap itu. Ya Masya Allah. Oke, aman ya. Apakah tahajud itu harus tidur dulu? Sangat dianjurkan tidur dulu. Ya, walaupun jam 9 tahajudnya boleh, jam 10 boleh, jam 2 malam boleh. Usahakan tidur dulu aja. Oke. Tiup ubun-ubunnya ya. Oke. Nah gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi malam itu dibagi 3 ya guys. Pertama habis Isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Tahajud itu paling afdolnya kapan ya? Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Tapi tidak harus jam 10 malam boleh, jam 2 malam boleh, 9 malam pun boleh. Yang penting usahakan tidur dulu. Oke, minum susu itu hanya ibrah, iktibar. Rasulullah itu suka susu putih. Lalu kemudian kita ingin memutihkan, mensucikan diri, lalu kita minum susu di Muharram kayak gitu. Ingin memirip-miripkan diri seperti baginda Nabi, udah segedar itu aja. Makanya untuk susu putih tidak aku tegaskan banget, tidak kemudian aku buat banget videonya, karena itu semacam itibar. Sama gini, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Apakah itu menjadi sunnah bagi kita? Semuanya harus ngering? Semuanya nggak boleh ngelap? Enggak. Tidak semua perbuatan Rasul secara mutlak sunnah bagi kita. Tidak semuanya. Cuman ada orang-orang yang ingin mirip-mirip kayak Rasulullah. Tidak ada masalah gitu lah. Paham nggak maksudnya? Ya, nah gitu ya. Tidak semua perbuatan Rasul. Ada perbuatan Rasul yang tidak boleh kita lakukan. Apa contohnya? Nah contohnya. Rasulullah itu beristri lebih dari 4. Haram kita lakukan. Jangan beristri lebih dari 4. Kan gitu kan? Nah apalagi ada perbuatan Rasul yang dilakukan Rasul tapi tidak sunnah bagi kita. Rasulullah lakukan tapi bukan berarti kita harus lakukan itu. Contoh Rasulullah makan 3 jari. Cus. Teman-teman mau makan 3 jari juga? Ya enggak harus kan. Rasulullah makan 3 jari kurma. Teman-teman makan bubur ayam. Mana masuk Pak Eko? Enggak bisa. Contoh lagi. Rasulullah kalau makan itu mengangkat kakinya sebelah. Persiapan perang. Apakah teman-teman angkat kaki dengan menganggap itu sunnah Rasul? Ya tidak gitu loh. Sama dengan Rasulullah itu selalu mengeringkan air di wajahnya. Apakah itu menjadi sunnah bagi kita? Tidak juga. Cuman kalau pengen mirip-mirip kayak Rasul tentu bagus. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Paham tulis paham ya. Kalau tidak paham aku tidur. Salah ya, udah jam berapa ini ya? 3 jari sulit. Iya, oke, paham ya. Kayak gitu guys, nanti kapan-kapan kita bahas. Ada perbuatan Rasul yang haram kita lakukan. Bayangin Rasul lakukan tapi haram bagi kita itu ada. Ada perbuatan Rasul yang boleh kita lakukan tapi gak dapat pahala. Ada guys. Nanti ya yang penasaran boleh, nanti kita pelan-pelan aja belajar. Ada lagi perbuatan Rasul yang kalau kita lakukan itu boleh tapi nggak dapat pahala. Ada lagi perbuatan Rasul yang dilakukan baru dapat pahala. Jadi tidak semua perbuatan Rasul itu kita mesti ngelek lagi, kita mesti lakukan. Masa ya ngelek lagi guys? Halo semuanya teman-teman. Halo semuanya.
Halo semuanya. Oke, halo, halo, halo. Iya, iya, iya. Ngelek lagi. Halo, halo, halo. Cepcus, cepcus. Iya, gimana? Ngelek lagi? Aman ya teman-teman ya. Oke, udah aman ya. Oke. Halo semuanya. Halo. Halo. Anda mencuekin saya, nanti saya tuntut dia hisab. Diam aja pun. Ini kok nggak pada ngetik nih manusia ini. Oke, halo, halo, halo. Aman ya. Oke. Aman? Oke. Udah aman ya. Oke, udah aman ya. Aman, bilang aman. Hati-hati kalau teman-teman nggak jawab ini aman atau nggak, diem. Aku tuntut dia hisab. Canda ya guys. Oke. Ngeblur ya, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya kurang oke sih teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, niat puasa Daud gimana? Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak ya. Oke, nah, pokoknya kalau teman-teman sehat boleh berpuasa Daud lah, semangat ya. Ustazah, ayat kursi nggak mampu baca 50 kali, nggak apa-apa. Ya, 1 kali cukup, sesanggupnya aja ya. Ustazah, iya puasa Daud diawali di hari Jumat jangan ya. Oke, puasa Daud diawali di hari Jumat nggak usah ya. Selain hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi kalau udah jalan puasa Daudnya, ketemu hari Jumat sendiri nggak apa-apa. Memulainya aja nggak boleh. Tapi kalau udah jalan dia sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, ketemu Jumat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dimulai di hari Jumat itu nggak boleh. Ustazah, alhamdulillah saya udah bisa puasa. Bener kata Ustazah, GERD bener-bener terangkat. Masya Allah, mantap kan? Nah, diminum. Yang belum beli madu, ingin seperti teman-teman kita ini biar puasanya aman, nanti beli madunya. COD, semoga harganya murah kayak tadi ya. Sampai kapan puasa Daud? Sampai seumur hidup. Guys, puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Sehari puasa, sehari enggak ya. Itu adalah puasa Daud ya teman-teman ya. Sehari puasa, sehari enggak ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ngelek lagi teman-teman. Ngelek lagi. Apakah aman? Apakah aman teman-teman? Aman, aman. Kayaknya aman deh. Aman ya. Oke, alhamdulillah ya. Ngelek lagi, oke. 1 bulan nggak boleh diniatkan. Pokoknya puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dan tidak boleh diniatkan ya. Diniatkan cuman sebulan, cuman 2 bulan, jangan ya. Ya, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Tahajud mepet azan subuh enggak apa-apa. Yang penting batas tahajud itu azan subuh. Misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4:30 gitu ya. Maka teman-teman masih bisa tahajud di jam 4 atau 4:15. Itu boleh ya. Itu boleh banget, oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya? Oke, aman ya teman-teman ya. Kok ngelek lagi? Halo? Enggak kan? Enggak ngelek kan? Aman ya? Oke. Ya, menyampaikan tentang Muharram ya. Dan sekarang selesai sudah tugas aku mengingatkan tentang Muharram. Nanti tinggal aku ingatkan lagi ketika dekat-dekat puasa Tasu'a dan Asyura ya. Nah, tapi tadi ada yang bertanya bahwa boleh nggak puasa 10 hari di bulan Muharram. Bulan Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Jadi boleh. Tapi niatnya jangan sengaja aku puasa Muharram. Karena tidak ada puasa Muharram secara khusus. Dia beda kayak puasa Zulhijjah. Kalau 1 sampai 7 Zulhijjah itu puasa Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu puasa Tarwiyah. 9 Zulhijjah itu puasa Arafah. Tapi kalau untuk Muharram ini cuma ada Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 9, 10 Muharram, 5, 6 Juli nanti. Tapi kalau teman-teman pengen juga untuk melakukan puasa di 10 Muharram, boleh. Tapi niatnya dikembalikan
dikembalikan kepada puasa qodho, atau kalau ketemu hari Senin dan Kamis, puasa Senin Kamis. Intinya adalah kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Itu aja intinya ya teman-teman ya. Nah puasanya boleh dikembalikan ke puasa Daud dan puasa-puasa lainnya. Seperti itu ya. Oke, amalan buat yang berhalangan ya, kalau halangan ya bisa sholawat, bisa berzikir ya, bisa ngulang hafalan, bisa baca Quran dari handphone ya, kemudian bisa sedekah ya, kemudian bisa mengingat kekurangan diri, bisa ya, aman aja. Kalau istihadah boleh ngaji dan puasa za. Orang istihadah tuh sama dengan orang biasa, dengan orang-orang yang tidak istihadah. Kalau haid lebih dari 15 hari itu udah istihadah namanya. Kalau istihadah tuh enggak apa-apa, sama aja, dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh umroh, dia boleh haji, dia boleh tawaf, nggak apa-apa. Haid tawaf kan nggak boleh. Kalau sa'i boleh haid. Kalau tawaf kan nggak boleh. Tapi kalau orang istihadah dia boleh ya teman-teman ya. Nah cuma masalahnya sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh terlalu jauh antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu dia langsung sholat, habis wudhu dia langsung sholat, kayak gitulah. Oke? Ustazah baca ayat kursi 360 kali. Boleh lakukan, boleh tidak, semampunya saja. Sunnah, tidak ada keharamannya dan perintah tegasnya juga tidak masyhur ya. Ustazah, sholat subuh haruskah mandi dulu? Tergantung. Mbak, apakah dalam kondisi sholat subuh itu junub nggak? Haid nggak? Kalau Mbak tidak dalam keadaan junub, maka tidak usah mandi, nggak apa-apa. Cuman bau saja. Aku yakin di sini pada udah mandi sih semuanya, kayaknya. Nah, gitu ya. Oke, aman ya. Ustazah, doanya gimana? Puasa tanggal 10-11. Puasa itu 9-10 Mbak. 9-10 Muharram. Nah 9 Muharram atau tanggal 5 Juli hari Sabtu nanti itu adalah puasa Tasu'a. Tanggal 6 Juli itu nanti puasa Asyura. Nanti aku ingatkan lagi teman-teman ya. Udah mandi? Percaya ndak? Percaya ndak? Oke ya. Oke, aku lu mandi Zah. Itulah gimana ceritanya ini ya. Oke, aku tahu kok. Canda ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan boleh nggak dilaksanakan? Boleh teman-teman ya. Tapi tetap berdosa kalau lalai ya teman-teman ya. Tetap berdosa kalau lalai ya. Ustazah, kalau niatnya 9-10 aja gimana? Bisa. Puasa Tasu'a dan Asyura namanya. Ya, Tasu'a dan Asyura namanya. Hari ini hari libur ya guys, tanggal merah ya guys. Oke, namanya niatnya puasa Tasu'a dan Asyura ya. Ustazah, tinggian mana puasa Tasu'a dan Asyura sama puasa Yaumul Bid? Jadi begini Mbak, puasa itu kita lihat limited dan tidak limitednya. Kalau puasa Yaumul Bid ini kan 13, 14, 15 Muharram nanti. Kalau Tasu'a dan Asyura ini 9-10 Muharram. Nah tidak perlu kita pertanyakan tingginya. Tapi Mbak, tapi nih misalnya tahun ini. Yaumul Bid gak mungkin berbenturan dengan Tasu'a dan Asyura. Tapi kalau maksudnya gini, ketika dia berbenturan nih. Biasanya tuh nisfu Sya'ban dengan Yaumul Bid tuh. Nah dia berbenturan tuh. Maka lebih tinggi niatnya nisfu Sya'ban yang lebih limited ya. Ustazah 9, 10, 11 boleh. Nanti 11-nya Senin dan Kamis itu Mbak ya. Senin dan Kamis itu ya. Ustazah kalau aku mulai bangun tidur jam 2:30 pagi. Oke, mana dia tadi? Selesai sholat langsung dengerin ceramahnya Ustazah. Oh iya siap. Aku kira pertanyaan. Rupanya laporan. Masya Allah ya. Semoga bermanfaat ya. Ustazah oke. Pak Ustadz saya berusaha taubat. Siap ya, semoga Allah mudahkan. Insyaallah innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat. Kalau puasanya tanggal 10 Muharram aja enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Suruh aja bisa ya. Ustazah mau tanya, kalau kita puasa 1 hari aja boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah malah ada yang udah puasa sejak Kamis dan Jumat hari ini. Gimana nih? Gak ada gimana-gimana, boleh aja. Tidak ada jadwal haram puasa di hari kemarin dan hari ini. Hari kemarin bisa niatkan Senin dan Kamis, dikembalikan kepada niat awal. Hari ini bisa niatkan puasa qodho. Ya, puasa qodho itu memarakkan saja awal dan akhir tahun ya. Tapi kalau puasa yang jelas sekali hujahnya, dalilnya untuk Ramadan itu cuma Tasu'a dan Asyura. Hari ini boleh puasa nggak? Kalau boleh ya boleh.
Karena hari ini bukan jadwal haram berpuasa. Boleh nggak puasa hari ini? Boleh, niatkan puasa qadha ya. Boleh nggak kemarin puasa? Boleh, niatkan Senin dan Kamis. Hari ini tidak jadwal haram berpuasa, jadi boleh aja berpuasa. Tapi apakah ada puasa khusus hari ini? Tentu tidak. Karena puasa khusus di bulan Muharram nanti Tasu'a dan Asyura ya. Aman ya, Ustazah? Iya. Oke, cara kita bagaimana cara kita berpuasa kalau masih hamil muda? Kalau hamil muda tergantung kekuatan teman-teman. Kalau kira-kiranya tidak mengganggu janin dan kesehatan boleh ya. Ustazah, oke hari ini aku baru puasa. Silahkan aja, enggak masalah ya. Selamat tahun baru. Iya, happy selalu ya. Semoga tahun ini lebih baik ya. Sholat tahajud kalau udah ada kiroat mau subuh enggak apa-apa. Yang penting belum azan subuh. Apakah itu jerawat? Enggak, ini tahu. Gimana ceritanya? Apakah ini jerawat? Enggak, ini tahu. Ya, iya ini jerawat mbak. Oke gitu ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah sholat subuh lupa kunut. Sholat subuh lupa kunut sah nggak sholatnya? Enggak apa-apa. Jadi kunut itu bukan rukun sholat ya teman-teman ya. Jadi kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman kunut, ya kunut terus. Kalau nggak kunut, jangan kunut ya. Tergantung teman-teman mau pilih madhab yang mana. Oke, jangan emosi touch. Oke, aku bercanda saja. Tidak ada emosi di room ini. Oke, aman saja. Oke, Ustazah kalau uang sedekah subuh dicicil buat kurban, boleh nggak? Boleh. Tapi itu namanya tabungan kurban ya. Itu namanya tabungan kurban. Namanya adalah tabungan kurban. Itu bukan sedekah. Oke ya. Ustazah, udah nyaman lambung biasa punya semenjak konsumsi madu. Oh siap, terima kasih ya Mbak, semoga bermanfaat ya. Ustazah, aku kan puasa Daud, oke, tapi juga ingin puasa 1 sampai 10 Muharram. Mbak, puasa Daud Mbak itu sudah termasuk memperbanyak puasa di bulan Muharram Mbak. Ulang ya, puasa Daud Mbak itu yang sedang Mbak kerjakan itu sudah termasuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kan di bulan Muharram tuh ceritanya kan kita itu memperbanyak puasa tuh. Entah Senin dan Kamis, entah puasa qadha, marah dikit Zah, rencananya begitu. Entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Daud. Nah, jadi niatnya puasa Daud aja Mbak. Aman Mbak. Jadi lanjutkan aja puasa Daud itu ya. Itu udah puasa di bulan Muharram. Kira-kira paham gak teman-teman ya? Oke. Ustazah, iya. Jadi yang puasa Daud itu udah lanjut aja Mbak. Itu udah puasa itu. Udah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Niatnya mau apa lagi? Kan niatnya bukan sengaja aku. Kan puasa Muharram tuh bukan sengaja aku puasa Muharram. Besoknya lagi sengaja aku puasa Muharram karena Allah. Besoknya lagi sengaja aku puasa Muharram. Kan gak gitu. Ya puasa Muharram itu cuma Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9, 10 Muharram nanti. Selebihnya berbanyak puasa. Tapi kembalikan kepada niat teman-teman yang biasa. Iya kan? Nah tapi kalau Zulhijjah ada. Sengaja aku puasa Zulhijjah. Kayak gitu guys. Paham ya? Ustazah saya baru puasa di Jumat ini. Apa sebaiknya harus digandeng dengan Sabtu? Oh jelas ya. Kalau puasa hari ini qadha. Besok juga harus qadha. Ustazah. Sholat witir 1 rakaat pakai kunut nggak? Witir kunut itu boleh pakai boleh tidak. Pakai Hasan, tak pakai juga Hasan. Hasan itu artinya baik. Pakai baik, tak pakai baik, tak pakai juga enggak apa-apa. Ya, cuma yang menganjurkan kunut itu adalah Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Nah, teman-teman silahkan pilih mau ikut yang mana. Udah, segampang itu aja. Oke. Ustazah, sedekah subuh dibagikan ke siapa saja. Sedekah subuh itu bebas Mbak. Aku jelaskan coba sedekah subuh ya. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi begini. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diserahkan di waktu subuh. Yang dikumpulkan di waktu subuh. Kumpulkan aja di rumahnya tiap hari ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 ya. Nah setelah teman-teman kumpulkan di rumah ya. Lalu kemudian nanti teman-teman serahkan ke yang berhak menerimanya. Teman-teman bisa serahkan ke masjid ya. Kemudian bisa serahkan ke kawan ya. Bisa serahkan ke teman.
kasih makan kucing, kasih non muslim, kasih orang kaya, kasih orang miskin, bebas. Kalau sedekah itu pokoknya ada 3 syaratnya. Pertama, harus karena Allah. Yang kedua, harus untuk orang lain. Kalau sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu bukan sedekah namanya. Kalau sedekah subuh untuk kita beli motor itu bukan sedekah namanya. Kalau sedekah subuh untuk umroh kita itu bukan sedekah namanya. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh dari uang yang haram. Artinya dia benar-benar dari uang yang halal ya. Kalau dikasih ke orang tua, ke suami, ke teman, ke saudara, kasih makan kucing, traktir makan kawan, semuanya sedekah. Pokoknya untuk makhluk lain. Ke siapapun gak masalah. Dia gak ribet kok kalau sedekah itu. Dia gak sama dengan zakat ya. Yang perlu belajar lebih banyak ya. Ustazah, sholat subuh imamnya lupa kunut. Tapi setelahnya dia sujud sahwi. Ya, berarti dia ikut madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i kalau lupa kunut mesti sujud sahwi. Dalam madhab Hanafi tidak perlu sama sekali kunut ya. Sama-sama ya. Ustazah, yang dimaksud sholat fajar syuruk itu apa sih? Terus kapan waktunya? Jadi begini. Ada 3 sholat yang hampir mirip ya. Yang pertama adalah sholat fajar. Itu matahari belum muncul, masih gelap. Kapan dia? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ini adalah sholat qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sedekah subuh buat kondangan, buat makanan tadarus, buat pesta, bebas. Bebas, sedekah subuh bebas ya. Ini sholat fajar ya. Nah yang kedua sholat syuruk. Syuruk itu adalah 1,5 jam lah dari azan subuh. Matahari muncul dan sudah belum mengeluarkan panas. Nah 2 sholat ini ada dalil khusus. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat. Lalu kemudian dia nggak pulang ke rumah. Dia tetap di musola atau di masjid. Lalu kemudian sampai syuruk antara subuh dengan syuruk. Lalu kemudian dia berzikir di masjid. Bersolawat. Baca Quran. Muhasabah diri. Baca buku, dia belajar agama, dia nggak pulang, dia iktikaf di masjid sampai datang waktu syuruk. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka ketika dia lakukan rentetan ini, dia sholat subuh ke masjid, lalu dia tidak pulang ke rumah, lalu kemudian dia iktikaf sampai syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah, kemudian 1,5 jam dari syuruk lebih kurang ada sholat duha. Sholat duha ini matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Ada fajar belum muncul matahari. Ada syuruk matahari muncul belum panas. Ada duha matahari muncul dan sudah seutuhnya dan sempurna-sempurnanya. Ustazah, siap Mbak Tutsia. Doa tahajud dan hajat gimana? Bebas. Doa itu bebas aja ya. Ustazah, bayar puasa kodo terputus-putus enggak apa-apa. Enggak harus setiap hari. Ustazah, zikir dulu habis sholat fardu atau langsung sholat ba'diyah? Tergantung. Yang penting kalau teman-teman misalnya qobliyah dulu, sholat zuhur lalu ba'diyah, zikirnya di ujung nggak apa-apa. Maaf, kalau suka kentut, suka buang angin, zikir dan doanya setelah selesai sholat juga nggak apa-apa. Takutnya setiap sholat ambil wudhu, buang angin terus. Ustazah, apakah sah jika suami talak istri lewat visi atau nalak tidak di hadapan orang tua? Sah. Talak lewat telepon, lewat visi sah. Karena talak tidak butuh saksi. Yang butuh saksi itu adalah rujuk. Ustazah, ibu hamil dan menyusui tidak puasa. Sudah bayar fidyah. Kalau sudah fidyah. Tapi kalau masih bisa ganti puasa, harusnya kemarin tidak usah buru-buru fidyah. Langsung ganti puasa. Tapi kalau sudah fidyah, sudah. Saya puasa tapi tidak sahur. Nggak apa-apa. Hanya saja sahur itu kalau tidak dilakukan kita rugi banyak. 1, dalam sahur ada berkah. 2, dalam sahur doa kita mustajab. Yang ketiga, perintah Rasulullah, sahurlah kalian walaupun dengan sekedar air putih. Yang keempat, sahur membedakan diri kita dari orang Yahudi. Sholat duha 9:30 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apakah aku kecepatan? Enggak kan? Aman ya? Aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya, berarti ketika sedekah subuh tidak boleh diniatkan oleh sesuatu. Boleh, tapi untuk orang, gak boleh untuk kita. Untuk kita itu tabungan namanya, bukan sedekah. Ustazah, sholat subuh jam 6 masih boleh gak? Mau boleh atau enggaknya, jam berapapun kebangun harus sholat. Walaupun waktu sholatnya udah habis. Ustazah, puasa sunnah Muharram, Jumat saja gak apa-apa.
Jangan puasa Jumat sendiri. Kalau mau memperbanyak puasa di bulan Muharram, hari ini niatkan qada. Yang udah puasa kemarin Senin dan Kamis, hari ini puasa qada aman. Tapi kalau hari ini qada dan kemarin tidak Senin dan Kamis, gandeng dengan Sabtu. Kalau sholat tahajud langsung witir, baru wirid dan doa, boleh. Berarti zikir dan doanya setelah selesai sholat. Kalau jual beli, boleh nggak nawar? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, zakat mal diberikan kepada siapa aja? Semua zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang paling dekat dengan kita adalah fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi tak cukup duitnya. Oke? Kalau sholat tahajud jam 4, setengah 4 nggak apa-apakah? Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud. Walaupun orang udah ngaji-ngaji di masjid, teman-teman mau tahajud boleh. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh masih boleh. Sedekah subuh biasanya saya masukkan di masjid pada hari Jumat. Silahkan, nggak apa-apa. Ustazah, mau sholat duha di waktu kapan Za? Sholat duha itu matahari sudah muncul banget. Kalau jamnya setiap daerah beda-beda. Kalau di tempat aku 7.30. Mungkin di waktu Indonesia Timur jam 7 udah bisa. Yang penting duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Per salam aja, per 2 kali salam aja. Ustazah, oke. Gimana dengan wanita yang sholat syuruk di rumah? Apakah pahalanya sama? Dia cuma dapat pahala syuruknya saja. Dia tidak dapat pahala umrohnya, pahala hajinya. Karena dalam hadisnya, kalau dia ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, dia mesti sholatnya di masjid, lalu itikaf sampai syuruk, maka pahalanya haji dan umroh. Lakukan setiap hari Jumat atau sebulan sekali, cukup sih menurut aku. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak diberikan kepada anak? Pokoknya sedekah subuh itu untuk orang. Mau orang itu anak, mau dia untuk tetangga, mau dia untuk orang fakir, orang miskin, non muslim, mu'alaf, pokoknya untuk orang. Itu namanya sedekah. Atau untuk kasih makan kucing, atau untuk orang lain, atau untuk kucing lain. Pokoknya itu sedekah. Kalau untuk kita itu bukan sedekah namanya. Jadi sekali lagi sedekah subuh itu bebas. Dikasih ke siapapun bebas. Oke, bebas ya. Sedekah subuh diberikan pada hari apa saja, bebas ya. Kalau mau lebih banyak pahalanya di hari Jumat. Ya, kan gitu kan. Kumpulkan dulu di rumah 2.000. Ini udah tahun baru guys. Kayaknya bukan 2.000 lagi si kawan ini ya. Udah 5.000. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Cus, nanti ketika terkumpul traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih di hari Jumat, bisa ya. Kalau sholat duha pakai witir nggak? Enggak. Sholat duha itu tidak pakai witir. Witir itu mbak, cuman dari habis isya sampai azan subuh mbak. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Tidak ada witir di pagi hari. Witir cuma di malam hari aja ya. Jadi habis isya mbak dia isya, baru mbak witir. Boleh. Nanti tengah malam kalau mau tahajud boleh. Tapi mbak jangan witir lagi. Atau mbak witirnya di tengah malam. Gak ada masalah ya. Ustazah, tahun baru Islam mengusap kepala anak yatim. Apakah ada doanya? Baca sholawat aja. Sedekah subuh dikasihkan ke orang tua boleh nggak? Pengumuman. Nah, pengumuman lagi kita guys. Ya, pakai remote AC guys. Tutupnya udah ketemu guys. Kemarin hilang 2 hari 2 malam udah ketemu tutup AC ku. Kan agak lain nih guys. Bisa tutup AC hilang. Bayangkan. Sendok di rumahku banyak, setiap makan tak pernah aku makan sendoknya. Hilang juga sendoknya guys. Nih remote AC ada guys. Pengumuman. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Kumpulkan aja di rumah dalam bentuk celengan. 2.000 tiap pagi. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 tiap pagi. Lalu kemudian setelah dia berkumpul ya kan. Nah pengumuman, selama aku pengumuman tahan nafasnya guys. 2 hari 2 malam guys. Lalu kemudian nanti teman-teman serahkan. Usahakan menyerahkannya di hari Jumat. Oke. Nah ke siapa diserahkan? Bebas aja. Mau ke orang tua, ke anak, ke tetangga, ke haters, ke orang zolim, ke pengkhianat, ke orang tua, ke non muslim, ke orang kaya, tak termakan kawan, kasih makan teman, uang untuk pesta, uang untuk beli makanan arisan, kemudian dikasih ke orang kematian, dikasih makan kucing, kasih makan ayam, beliin beras makan ayam, beliin beras manusia.
eh, pokoknya bebas guys, bebas ya. Mau dikasih ke haters, mau dikasih ke mantan, bebas guys. Ya dikasih ke netizen, bebas guys. Ke orang kaya, ke orang miskin, bebas guys. Yang penting untuk orang, itu satu. Yang kedua, tapi niatnya karena Allah guys. Kemudian yang ketiga adalah dari uang yang halal. Jadi bebas aja guys, nggak usah khawatir guys, bebas aja. Nah ini bukan zakat, ini sedekah, bebas aja. Teman-teman mau kasih ke siapapun bebas ya. Dan kemudian itu remote AC kayaknya iya. Remote AC, mic aku nih, agak lain pun si kawan ini. Ini mic nih guys. Nah terus bebas aja. Dengan niat karena Allah. Nah, apa doanya? Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Demikian pengumuman siang ini. Dah, cus. Nah, ke saya aja Zah. Jadi bebas aja kalau sedekah subuh itu. Yang penting ikhlas karena Allah. Ke masjid boleh, ke masjid boleh. Oke, aman ya. Atau masukkan aja ke kota amal masjid. Biar mereka yang serahkan. Bisa kok. Oke, iya, aman ya. Oke, pengumuman diterima. Ustazah, apa kalau udah lama nggak sholat Jumat? Ya, oke. Ini laki-laki atau perempuan pengen sholat Jumat, apa harus mandi wajib? Wajib syahadat? Ya enggak lah, kan nggak murtad, ya kan? Nah ya, oke. Cuman berdosa aja kalau laki-laki ya. Oke, iya. Tutup AC ku hilang di kamar, entah kemana, masih misteri. Sama dong, sendok aku hilang, entah kemana. Padahal setiap makan tak pernah aku makan sendokku. Ya, Ustazah, kapan sholat hajat sebaiknya? Sholat hajat itu bisa kapanpun. Udah, buang nafasnya udah. Oke, sholat hajat itu bisa kapanpun. Siap Pak Asep ya. Lepas napas. Meninggal pula nanti. Ketemulah malaikat Israel. Ya, jadi sholat hajat itu bisa kapanpun ya. Mau dia sholat taubat. Dia kan ada 5 tuh. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam tuh kan. Nah, bolehkah untuk berikan orang sakit? Boleh, bebas. Yang penting untuk orang. Untuk orang. Oke. Udah cukup ekspresiku untuk menyatakan bahwa sedekah itu bebas. Bebas. Oke. Bebas. Ya. Aman. Yang penting untuk orang karena Allah. Ya. Sholat hajat guys. Sabar Zah. Tenang aja. Aku bercanda saja. Ya. Teman-teman. Aku mau sampaikan begini. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Yang ketiga adalah sholat wudhu. Yang keempat tahiyatul masjid. Kemudian yang kelima adalah sholat istikharah. Nah ya, oke, iya bercanda saja. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa siang dan malam mbak. Mau siang jam 2 boleh, mau malam boleh, nggak apa-apa mbak. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Udah gitu aja. Oke, jangan habis subuh dan habis asar ya. Oke, jadi sholat taubat, hajat, istikharah. Oke, ke kucing sedekah mbak. Ngasih makan kucing sedekah walaupun subuh. Sedekah ya. Nah kemudian apa lagi ya? Iya ini 5 ya. Ini 5 bisa dilakukan 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Itu bisa dilakukan kapanpun ya. 24 jam. Oke. Nah apa? Ustazah, iya sebentar ya. Oke. Kalau ngasih makan ikan jelas itu sedekah ya. Oke. Selepas subuh tidak boleh sholat sunat ya. Selepas subuh tidak ada sholat sunat ya. Hanya kecuali habis asar dan habis maghrib. Astagfirullah. Habis asar dan habis subuh ya. Nah itu bisa kapanpun ya. Ustazah flek 2 minggu. Oh kalau udah 2 minggu itu udah istihadah. Jadi kalau mbak flek 2 minggu terus gitu ya. Nah nanti hari ke-15-nya mbak mandi mbak. Kalau 15 ya bukan 14 ya. Kemudian mbak hari ke-15 mandi suci dari haid. Nanti kalau sedekah subuh dikasih sama orang tua dan anak boleh nggak? Boleh. Oke, boleh ya. Jadi hari ke-15 mbak mandi. Lalu kemudian hari ke-16, 17, 18 itu istihadah. Mbak boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, ya boleh ke masjid, boleh bebas, ya. Nanti kalau Mbak ada rezeki, setelah ini nanti aku spill madu akasia untuk Mbak beli untuk supaya fleknya hilang, istihadahnya hilang, keputihannya hilang. Karena ini mengganggu untuk sholat kita, ya, sehingga ibadahnya jauh lebih mantap kalau dia udah teratur haidnya. Ustazah, iya, sholat subuh
sedekah subuh harus tiap hari ya? Kalau lupa gimana? Nggak apa-apa kalau lupa. Itu jadi gini guys, apa sih sedekah subuh itu? Sedekah subuh itu sedekah yang paling utama. Semua orang sedekah, tapi sedekah subuh itu paling mantap. Kenapa? Karena di waktu subuh malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Mafhum mukhalafah atau makna daripada kemaksud sedekah subuh adalah sebelum kita kasih untuk diri kita, sebelum kita makan, sebelum kita sarapan, sebelum kita beli sesuatu, kita kasih orang dulu gitu loh. Nah malaikat itu akan mendoakan kita sedekah subuh. Apakah harus tiap hari? Sebenarnya bukan harus karena dia kan tidak wajib, dia tetap sunnah kan. Nah cuman kalau dilakukan tiap hari dengan istiqomah nanti akan berbeda itu takdir kita itu ya. Itu akan berbeda itu guys ya. Dia jadi lebih enak, rezeki lebih lapang, hati lebih tenang, memberi jadi lebih lapang. Karena memberi ini dilatih guys. Kalau nggak dilatih agak susah. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi sedekah itu dari yang kecil, latihan dulu ya, latihan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kumpulkan di rumah atau kalau ke masjid taruh ke masjid. Ustazah hukum wanita ke masjid, wanita tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi boleh aja perempuan itu sholat berjemaah. Sedekah Muharram baputa-puta setelah Muharram baputa-puta di sedekah subuh. Insyaallah. Iya ya. Oke ya. Oke, paham teman-teman ya. Ustazah, qobliyah zuhur itu dikerjakannya harusnya sebelum azan zuhur apa boleh setelah azan? Ustazah, qobliyah zuhur itu dikerjakannya harus sebelum azan zuhur atau boleh setelah azan? Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu Mbak. Siap Mbak Nursiah, Mbak Najwa, azan dulu. Teman-teman mau qobliyah subuh, azan dulu guys, baru bisa qobliyah. Mau sholat zuhur, azan dulu baru qobliyah. Mau qobliyah maghrib, azan dulu baru qobliyah. Oke ya, nah azan dulu guys. Ustazah, kalau sholat kodo dulu apa fardu dulu ya? Fardu dulu baru kodo, tapi kodo hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya. Kalau sedekah subuh diberikan kepada anak, silahkan. Qobliyah dikerjakan setelah azan, betul sekali. Setelah azan berkumandang, masuk dulu waktu sholat baru bisa qobliyah. Oke, Ustazah, batas waktu sedekah subuh sepanjang waktu subuh. Dari azan subuh sampai waktu subuhnya masih ada. Kalau lupa itu tandanya belum terbiasa aja kok. Nanti kalau udah terbiasa nggak lupa lagi kok. Ustazah, kalau haid tetap sedekah subuh. Sedekah aja, kumpulkan di rumah ya. Ustazah, biasanya saya sholat duha. Tapi saya lagi sakit. Saya tidak mengerjakannya. Justru lagi sakit, saran aku tetap sholat Mbak. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Kalau Mbak lagi sakit, sholat dalam keadaan duduk. Makin sakit, makin semangat ibadahnya. Oke ya. Ustazah, sholat duha lanjut hajat boleh. Seperti yang aku sering sampaikan, sholat hajat itu bisa dilakukan kapanpun. Oke. Ustazah, perempuan boleh sholat jenazah? Boleh banget. Ustazah, kalau lagi mens, boleh nggak ziarah ke makam? Dalam hal ini ikhtilaful ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Kalau mau hati-hati, bisa nggak boleh dulu. Oke. Ustazah, kalau dalam keadaan flag, mana dia tadi flag? Bentar ya. Kalau dalam keadaan flag, kenapa flagnya nggak kebaca? Terbang dia ke atas. Kayak rudal. Ustazah, sholat subuh kesiangan jam 5.30. Apa tetap harus sholat qobliyah subuh? Kalau qobliyah subuh itu tidak harus. Dia sunnah. Cuman pertanyaannya kalau 5.30 apakah masih bisa sholat qobliyah subuh? Tergantung lokasi teman-teman. Kalau di tempat teman-teman masih ada waktu subuhnya, masih bisa. Qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Tapi kalau teman-teman waktu subuhnya udah mau habis, udah genting, sholat subuh aja fokus ya. Kalau di tempatku 5.30 masih bisa. Kayaknya di timur udah nggak bisa deh ya. Ustazah, habis sholat duha bolehkah lanjut sholat taubat? Bebas, nggak ada masalah. Habis sholat duha lanjut sholat taubat bebas, nggak masalah. Oke, aman ya. Ustazah, mohon pencerahannya dengan sholat taubat. Oke, teman-teman boleh fokus sebentar. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid.
Caranya gimana? Caranya itu kayak sholat subuh aja. 2 rakaat aja. Niatnya aja yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu bisa. Oke ya. Ustazah, sedekah subuh buat santunan anak yatim bebas ya. Ustazah, mau kena menghalangi sujud nggak boleh. Ini ya. Ini ya di antara apa namanya nih guys? Di antara dua apa namanya nih guys, alis ini tidak boleh terkena benda yang bergerak ya. Laki-laki nggak boleh kena sorban, perempuan tidak boleh kena mukenanya ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bisa belajar bersama di akun ini ya guys. Oke. Ustazah, ya kening. Ini keningnya harus kena sejadah ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, oke. Sholat sunnah di waktu subuh dan asar nggak boleh. Habis subuh, habis asar nggak boleh sholat sunnah ya. Oke, gitu ya. Saya trauma karena dibohongin suami. Doa apa biar hati tenang? Kalau teman-teman trauma karena dibohongin suami, doa apa biar hati tenang? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Coba itu cuma karena trauma sedikit aja. Maafkan suami, kalau sudah dimaafkan mulai lagi hidup dari nol dan berikan dia tekanan. Kalau dia mau melakukan lagi, kita akan memberikan sanksi. Apa sanksinya? Silahkan didiskusikan aja ya. Nah, Ustazah, ya apa? Sebentar. Oke. Sholat taubat dikerjakan waktunya kapan? Kapanpun siang dan malam boleh. Karena sholat taubat itu termasuk sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya. Siang dan malam ya. Ustazah, iya. Kalau niat mau sholat tahajud tapi belum sholat isya karena ketiduran. Boleh isya dulu teman-teman. Fokus ya. Ada 3 waktu yang tidak dianjurkan tidur. Yang pertama, jangan tidur habis subuh. Rasulullah pernah bersabda, an-naum ba'da subuh, siapa yang sholat habis subuh, yadhabu barakatar rizq wal umr. Maka Allah akan mengangkat rezeki, berkah rezeki dan berkah usia. Jadi jangan tidur habis subuh kalau mau sedekah subuh, kalau mau tidur habis subuh gitu ya, maka Mbak boleh habis syuruk. Yang kedua, jangan tidur habis asar. Yang ketiga, jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qablal isya. Yakrahun naum qablal isya. Allah itu nggak suka, Rasulullah itu nggak suka orang yang tidur sebelum isya. Oke, gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman ketiduran lalu sholat subuhnya isyanya tengah malam lalu tahajud, nggak masalah ya, masih sah aja ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak niat puasa karena saya punya hajat bareng niat puasa qada. Maksudnya punya hajat apa? Maksudnya coba dibantu. Saya Katolik, punya banyak teman Muslim. Siap ya, sehat selalu di sana ya. Pak Bang Dewo, Ustazah, jadi tangan kita ini menyibak mukena saat sujud. Gerakan ini boleh ya Zah? Boleh. Jadi gini, kalau mau sujud tuh harus diginikan dulu. Cus, gitu. Diginikan dulu, lalu kemudian sujud ya. Oke. Ustazah, duha 2 rakaat, taubat 2 rakaat bisa dikerjakan di waktu yang sama. Silahkan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Iya. Ustazah, iya. Kalau sholat duha setelah Al-Fatihahnya baca apa? Sebenarnya setelah Al-Fatihah itu bisa melakukan rakaat pertama bacanya Asy-Syams. Rakaat kedua bacanya Ad-Duha. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Kul enggak apa-apa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Rijal ya. Jazakumullah. Ustazah, kalau puasa 1 Muharram dibarengi Kamis atau Sabtu boleh. Tapi niatnya qada ya. Ustazah, iya. Sama-sama ya, aman, happy ya. Oke. Mengqada sholat subuh dan asar waktunya kapan? Setelah sholatnya, selagi masih ada waktu sholatnya. Itu pun kalau ingat jumlahnya ya. Hukum menjadi pegawai bank itu ada 2 pendapat. Yang pertama, kalau dia berhubungan dengan kredit itu mutlak nggak boleh. Entah dia analisis kredit, entah dia kolektor, entah dia debt kolektor, entah dia
marketing kredit, entah dia atau yang berhubungan dengan itu, jangan ya. Coba teman-teman usahakan cari pekerjaan lain yang lebih baik. Tapi kalau tidak berhubungan dengan kredit, maka terpecah pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ustazah, iya. Kalau ruku, sujud, boleh nggak baca subhanallahil a'lanya 1 kali? Imam Syafi'i bilang bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Saran aku 3 kalilah ya. Hanya saja teman-teman, kalau sholat berjemaah imamnya maksimal cuman boleh 3 kali. Tapi kalau sholat sendiri itu lebih dari 3 kali lebih bagus. Lebih dari 3 kali lebih bagus ya. Oke. Ustazah, saya kakinya udah nggak bisa nopang berdiri. Karena cuci darah kakinya sakit. Semoga Allah sembuhkan ya Mbak. Nanti kalau Mbak ada rezeki, tunggu sebentar lagi. Coba nanti minum madu akasia untuk membantu menstabilkan ginjalnya ya. Oke, nanti diminum madunya bismillah ya. Ustazah, semoga cepat sembuh ya. Nah, kalau Mbak nggak bisa sholat berdiri, Mbak duduk aja Mbak. Solu iman, sholalah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati fakoidan. Kalau nggak bisa Mbak duduk aja. Kalau Mbak nggak bisa, maka Mbak boleh baring aja. Nggak masalah ya. Oke. Bolehkah berpindah mazhab? Satu kasus jangan berpindah. Misalnya wanita haid masuk masjid. Teman-teman ikut madhab tidak boleh. Maka tidak boleh sama sekali. Ya, ikut madhab yang mana? Contoh, bersentuhan suami, bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal, lagi muncul syahwat aja. Boleh, pilih salah satu, jangan pindah. Lagi demen sama suami, Imam Hanafi aja lagi benci-benci banget, Imam Syafi'i sentuh batal. Nggak kayak gitu guys ya. Jadi tergantung pilih salah satu, jangan berubah. Tapi kasus lain boleh beda mazhab ya. Misalnya dalam hal sholat Syafi'i, dalam hal kunut Hanafi, dalam hal wudhu Syafi'i lagi, itu boleh. Tapi dalam satu kasus nggak boleh pindah-pindah ya. Oke, udah sholat subuh baca Quran terus ngantuk tidur. Habis dulu waktu subuhnya baru boleh tidur. Sebenarnya tidak haram, tapi jangan. Nanti diangkat berkah rezeki dan berkah usia kita. Kalau kita tidur habis subuh. Iya. Telapak tangan tidak harus nempel ke sejadah. Dalil sahihnya hanya kening saja. Harus nempel ke sejadah ya. Oke. Ustazah, sholat duduk kakinya diselonjorkan ke depan boleh nggak? Boleh. Kan gini. Solu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati fakoidan. Kalau nggak bisa duduk. Duduk itu boleh duduk kayak aku ini di kursi. Atau teman-teman boleh duduknya selonjoran. Kalau Mbak udah sakit lututnya, udah nyeri sendinya, Mbak nanti tunggu dulu. Nanti aku spill madu rambutan. Kita ada 2 madu yang mantep banget guys ya, dan udah menjadi nomor 1 di TikTok untuk tingkat CO-nya. Kalau madu akasia itu untuk Mbak yang tadi ya, ginjal, asam urat, asam lambung, ya GERD, keputihan, haid terus, haid nggak lancar sehingga nanti susah sholatnya. Itu hipertensi, kolesterol, ikhtiar usaha dengan minum madu. Minum madu itu sunnah. Dalam Al-Quran jelas dikatakan tentang yakhruju min butuniha. Tetapi kalau teman-teman kayak tulang, tumit, pengapuran, saraf kejepit, minum madu rambutan itu. Nah, dia akasia dan rambutan. Harganya terjangkau dan teman-teman boleh beli. Bismillah, udah ribuan orang yang terbantu dengan madu itu. Tapi nanti setelah ini, jam 9-an ya. Ustazah, iya aku simpati sama Ustazah, siap. Semoga bermanfaat ya. Sholat taubat baca surat tertentu nggak? Sebenarnya ayat pendek itu bebas aja sih. Mau baca apapun nggak masalah sih ya. Ustazah, iya oke sebentar ya, pelan-pelan ya. Ustazah, kalau kening kita dijalani topi sorban, nggak boleh Pak. Bapak biasanya kan sholat pakai topi tuh. Atau Bapak sholat pakai peci. Itu harus dipastikan ini nempel sejadah Pak. Jadi pecinya agak ke ataskan sedikit Pak. Waktu sujud. Nah terus Pak, Bapak kan pakai sorban tuh Pak. Nanti kalau sholat sorbannya nggak boleh ngalangin ya Pak. Jadi ini harus nempel ke sejadah. Nah kalau kami perempuan mukena Pak. Mukena itu harus kami giniin sehingga ini nempel ke sejadah ya Pak. Sorban nggak boleh Pak. Topi nggak boleh Pak. Oke. Iya ada madunya. Ada. Madunya sekarang lagi promo ya. Harganya sebenarnya 1 kilo ya. 1 kilo itu 89.000. Tapi alhamdulillah pagi ini harganya seperti kemarin. Semoga aja. Ya. Nanti kalau beli 2 aku turunin harganya.
Tuh, vertigoku sudah nggak pernah kambuh lagi tuh. Diminum ya. Nah, ini minum madu nih, bismillah ya. Nah, vertigoku udah nggak pernah kambuh lagi. Memang vertigo ini parah ya. Sampai nggak bisa sholat kita berdiri. Duduk, muter 7 keliling. Jemaahku kemarin bilang begitu. Ya, alhamdulillah sembuh dengan minum madu akasia. Ya, Ustazah pakai handuk sambil wudhu nggak masalah, nggak masalah. Itu cuma adab saja. Ya, oke. Baca ayat kursi dilanjut subuh nggak ada masalah. Ya. Oke, Ustazah sujud terakhir, Ustazah tolong bantu jelaskan kodo maghrib dan asar. Kodo hanya bisa dilakukan saat teman-teman ingat jumlahnya, kayak sholat biasa aja. Lutut panas rambutan, lambung akasia. Wah, masih banyak yang belum beli madunya. Beli pagi ini guys, harganya mantep banget soalnya, sama kayak kemarin. Coba aku jelasin madunya, teman-teman CO aja. Bisa bayar di rumah gitu. Nah tetapi nanti langsung aku kirim sore ini ya. Madunya asli, gak usah khawatir. Tuh vertigoku juga udah tidak kambuh. Oke. Aku sudah banyak minum akasia dan rambutan. Alhamdulillah cocok. Tuh Masya Allah. Hah? Oke. Nah teman-teman baca bismillah dulu. Baru aku jelaskan ya. 2 promo banget. 2 harganya mantep banget kalau beli 2. Kalau belinya misalnya ada asam urat juga, sakit lutut juga, beli 2. Nah jadi ini 2 madunya ya. Nah, 1 kilonya harganya mantep. Sebenarnya